بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا بنور العلم وسل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kembali kajian kita dalam kitab fikih, terkhusus temanya terkait tentang fiqhul ibadah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, nyambung kembali kajian kita dengan fikih muamalah, terkhusus masih materinya terkait tentang fikih muamalah, tentang jual beli. Di beberapa pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang jual beli, dan karena ada terkait dengan hutang piutang, kita bahas juga dengan hutang piutang. Ada beberapa hal yang belum selesai di permasalahan jual beli, terutama dengan masalah-masalah fikih yang sifatnya kontemporer. Baik, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibta'a minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'irat wa syarata dhahrahu ilal Madinah," bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjual seekor unta. Tapi dalam jual belinya itu mensyaratkan dengan suatu syarat. Ini nanti dalam fikih disebut dengan jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat itu adalah jual beli yang sekarang lazim kita lihat. Jual beli bersyarat. Contohnya itu sebenarnya banyak. Misalnya, aku jual lah, tapi dengan syarat nanti kalau pian hendak menjual, jangan kemana-mana. Jualnya ke aku aja. Itu namanya jual beli bersyarat. Artinya boleh dijual, tapi dengan syarat yang sudah ditentukan. Aku mau aja beli di tempat kamu, tapi syaratnya harus ada diskonnya. Itu namanya jual beli syarat. Bahkan ada nanti syarat itu yang disyaratkan dalam jual beli sampai terlalu masuk ikut campur dalam urusan apa yang dia jual. Aku jual lah barang ini, tapi syaratnya setiap hari Kamis jangan dipakai. Apa coba? Hari Kamis jangan dipakai. Nah itu termasuk beberapa hal yang disyaratkan dalam jual beli. Nah tentu nanti dalam prakteknya kita akan temukan banyak sekali contoh terkait dengan jual beli bersyarat. Baik, pada dasarnya nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan secara sharih tentang jual beli bersyarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ini dalam hadis Barirah, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu syartin, setiap syarat. Jadi pian kalau hendak melakukan transaksi ada syaratnya. Sekarang ulun bertakun sebelum membaca hadis ini. Transaksi yang kita lakukan sekarang itu rata-rata bersyarat atau kada?
Nah, kenapa kita kada tahu ini Pak? Karena kita kalau ada syaratnya kita lewati aja Pak, langsung aja tanda tangan. Nah, pian kalau mau beli sesuatu tuh kadang ada syarat-syaratnya enggak? Ada nggak Pak? Ada syaratnya. Klausulnya tuh nah, ada nggak? Ada. Apa aja biasa? Bahkan dalam hal-hal yang terkecil Pak, boleh makan di sini, tapi jangan membawa makanan dari luar. Nah, itu syarat kayak itu Pak. Syarat itu. Nah, apa hukumnya jual beli bersyarat seperti ini? Nanti syarat itu Pak, ada yang secara gamblang bisa kita baca. Boleh makan di sini, syaratnya tidak boleh makan di tempat ini misalnya. Boleh makan tapi take away aja, hanya dibawa pulang aja. Nah, itu kan syarat-syarat yang disyaratkan. Nah, apa hukumnya jual beli yang bersyarat seperti ini? Yang paling parah itu ada. Nah, ini kasusnya cukup luar biasa. Supaya nanti pian langsung ketemu hadisnya cara ngamalkannya seperti apa. Pian mau jual rumah beserta tanahnya. Tapi karena rumahnya terlalu besar, tanahnya terlalu luas, tentu harganya mahal, apalagi di tengah kota. Jual sana kada laku, jual sana kada laku. Harganya kada ada yang cocok. Akhirnya karena sudah kada laku seperti ini, apa yang pian lakukan? Pian sewakan aja sudah, supaya ada hasil. Pian sewakan. Begitu sudah disewakan, berapa sewa? Setahun gitu. 5 bulan pemakaian, datang pembeli. Ini pembeli yang terlambat nih, Pak. Datang. Berapa pian jual ini, Jar? Sini, Jar, kita jualnya. Wah, cocok ini harganya sudah. Nah, cocok. Tapi saat itu, tempat sewaan itu ada yang menempati gak, Pak? Mau pian usir keluar kan? Jangan, Pak. Apalagi orang itu lagi usaha. Jatuh temponya belum, masih setahun, lagi usaha, lagi rame-ramenya. Jangan. Dosa pian kalau anu itu. Oh, nanti ku ganti uang sewa kamu. Jangan, Pak. Jangan. Nah, akhirnya tetap kita jual itu kan. Ya sudah, ulun jual ke pian. Harganya berapa? Di sini. Jadi kapan ulun bisa ambil barangnya? Nah, ini baru diceritakan. Kondisinya tempat ini disewa sama orang. Baru akan selesai karena sudah jalan 5 bulan, sisa berapa bulan lagi, Pak? 7 bulan lagi nanti, Pak, baru kita bisa jual. Nah, itu. Ulun jual ke pian dengan syarat maulah pian menunggu. Nah, itu, Pak. Itu jual beli bersyarat ya itu, Pak. Sama, Pak. Jual beli bersyarat. Bolehlah jual beli bersyarat seperti ini. Kira-kira bolehkah, adakah itu, Pak? Baik, jawabannya nanti dulu, Pak. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala kullu syaratin." Setiap syarat. Ya, boleh syarat apa aja silahkan. Syaratnya begini kan, syaratnya begitu, silahkan. Tapi setiap syarat, laisa fi kitabillah, syarat itu, kalau arti harfiahnya Pak, syarat itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Fahuwa batil. Maka syaratnya itu batil. Syaratnya batal. Artinya lanjut, tapi syaratnya batal. Lanjut aja, tapi syaratnya batal. Ini mungkin kada tergambar. Pernah kalian dengar gini, Pak? Siapa yang mau beli rumahku boleh nikah dengan, masih ingat kalian? Ustaz Solihin masih ingat itulah. Itu apa itu? Jual beli rumah dengan bonus. Bukan bonus itu bonus kah syarat kayak itu, Pak? Nah, itu maksudnya tadi. Aku hakun aja nukari tanah pian, tapi syaratnya ulun nikah dengan anak pian. Nah, kayak apa itu? Bersayap dia. Sudah paham nggak nih, Pak? Mungkin kalau dicontoh yang tadi pakai masih dipakai orang, rumahnya itu sama tanahnya disewa, kemudian kita nunggu. Nah, syaratnya itu bisa nggak? Itu mungkin belum terlalu masuk, Pak, kita. Tapi setiap syarat, kata Nabi SAW,
yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka hukumnya batil. Walau kana mi'at syaratin, walaupun syaratnya itu ada 100. Baik, maka hadis ini dipahami secara tekstual. Hadis ini dipahami secara harfiah. Hadis ini dipahami secara apa adanya. Tidak ditafsirkan kemana-mana. Menurut Imam Daud Al-Dhahiri, menurut dalam pendapatnya madhab Dhahiriyah, beliau mengatakan, maka berarti setiap syarat yang dilakukan dalam proses transaksi jual beli hanya diperbolehkan jika syarat-syarat itu ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak bisa. Contoh, hadis Nabi SAW, saya coba kumpulkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, dari Hakim bin Hizam, Rasulullah bersabda, al-bayya'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Penjual dan pembeli itu bil khiyar. Nanti kita akan bahas, Pak. Mereka diberikan hak untuk khiyar, memilih untuk jadi atau tidak. Malam yatafarraqa, selama orangnya masih berada dalam majelis. Majelisnya seperti apa? Konteksnya macam-macam. Bisa majelisnya di tempat misalnya. Kalau kebetulan jual belinya offline, kan gitu. Nah ini hadisnya jelas bahwa pembeli itu diberikan hak dan penjual untuk jadi atau tidak. Ada kalau Pak orang jual beli itu yang kadada khiyar-khiyarnya Pak, kadada pilihan. Pegang barang tanda jadi. Pernah membuka berarti kalau itu memang benar Pak, karena pian merusak gitu. Orang besenggel punya orang. Pian membuka berarti karena sudah. Ini ceritanya, enggak Pak. Pokoknya begitu kita pegang barang, sudah tandanya jadi. Pegang aja, padahal belum apa-apa kita. Nah, penjual dan pembeli itu diberikan hak untuk khiyar. Atau begini, barang yang sudah Anda beli, apa Pak? Barang yang sudah Anda beli tidak dapat dibalik. Padahal penjual dan pembeli itu punya hak khiyar Pak, untuk jadi atau tidak. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Mungkin nanti konteksnya Pak, kalau jual beli di kita itu ketika belum diketik, faturahnya itu belum keluar, struknya itu belum keluar. Nanti tempat berpisahnya itu tergantung dari kondisinya kita. Bisa dari pintunya kan, bisa dari tanda jadinya. Itu tergantung. Nanti kita sampai Pak di bab khiyar. Cuma poinnya adalah bahwa khiyar itu merupakan, hadis ini menyebutkan, khiyar itu merupakan hak yang ada bagi penjual dan pembeli untuk jadi atau tidak jadi. Kita mau beli, tiba-tiba nggak jadi, boleh nggak Pak? Boleh aja. Itu khiyarnya kita, haknya kita. Selama belum berpisah. Penjual sama, ujar penjual, aku mau jual ini nih. Tapi tiba-tiba bingung, kayaknya terjadi nih. Bolehkah begitu Pak? Khiyar, bisa jadi iya. Nah ini hadis menjelaskan bahwa penjual dan pembeli ada hak untuk khiyar. Maka bolehkah dalam jual beli itu dilakukan persyaratan? Boleh. Menurut Abu Daud Al-Dhahiri, dalam pendapat Al-Dhahiri, dengan syarat bahwa syarat yang ada itu ada nasnya. Apa contohnya Pak? Baik, Bapak boleh jual beli tempat ulun. Pian boleh beli tempat ulun. Dengan syarat khiyarnya harus ada. Enggak masalah Pak. Kenapa? Karena memang nas mengatakan khiyar itu merupakan syarat daripada jual beli itu harus saling ridho Pak. Antara tarodin, orang penjual dan pembeli itu harus saling ridho. Baik. Intinya begini, supaya kita tidak terlalu jauh Pak. Apa hukum jual beli bersyarat? Kalau pian pahami hadis tadi Pak, secara harfiah Pak. Jual beli bersyarat itu kada boleh. Syaratnya itu batil, walaupun ada berapa. Tapi dipahami secara harfiah oleh Al-Dhahiriyah. Jadi madhab itu bukan cuma 4 Pak, ada madhab Al-Dhahiriyah. Dia mengatakan, kalau syaratnya itu sesuai dengan Al-Quran, maksudnya kalau ada dalilnya Pak, dari hadis misalnya, silakan. Tapi kalau syaratnya itu Pak, Al-Quran gak ada menjelaskan, hadis gak ada menjelaskan,
Aku hakun dia jual dengan pian, syaratnya kita sama-sama ridho. Itu memang ada ayat. Menurut pendapat yang pertama ini, kalau syarat dalam jual beli itu disyaratkan ini kita harus sama-sama ridho, memang ada dalilnya. Syaratnya harus ada khiyarnya, memang ada hadisnya. Nah syarat seperti itu menurut pendapat Zahiriyah itu baru boleh. Itu menurut pendapat Zahiriyah. Baik, ini Pak, ini terlalu saklek nih. Baik. Tapi ada nanti Pak yang terlalu gampang. Terlalu gampang ini tapi cara pemahamnya kayak gini Pak. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam siapa Pak? Jadi kalau ditanya nanti tahu pendapatnya. Dan menurut sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau pengikut madhab Hanabilah. Menurut pendapat madhab Hanabilah. Baik, kalau ada orang melakukan jual beli bersyarat, maka syarat-syaratnya itu walaupun tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, walaupun tidak ada disebutkan dalam hadis, cuma syarat yang diberikan tadi, ini kuncinya Pak, langsung simpulkan aja. Kalau memberikan dampak kemaslahatan, bukan tujuan jual belinya Pak, tapi memberikan dampak kemaslahatan untuk siapa? Untuk penjualnya dan untuk pembelinya, maka syaratnya boleh. Kalau syarat yang diberikan memberikan dampak maslahah, itu kuncinya bagi penjual dan pembeli, itu diperbolehkan. Apa contohnya para jamaah? Jual beli dengan syarat harus ada maslahah. Misalnya gini, ini Pak, syarat yang disebutkan ini tidak memenuhi tujuan daripada jual beli. Tujuan jual beli itu apa Pak? Ulun beli air minum nih, tujuannya apa? Supaya si penjual dapat duitnya, ulun dapat. Itu kalau tujuan jual beli. Pian jual beli apa aja? Beli mobil, tujuannya apa? Yang menjual itu supaya dapat duitnya. Orang yang beli mobil, tujuannya buat apa Pak? Agar memiliki mobilnya. Itu kan tujuannya. Baik. Tapi Pak, tiba-tiba si penjual atau si pembeli memberikan syarat, tujuan yang tadi dijelaskan itu tidak tercapai. Dia mensyaratkan dengan syarat tertentu, tujuannya tidak tercapai, tapi di situ ada maslahah. Maslahah bagi siapa? Bagi kedua belah pihak. Akhirnya sudah, ulun ini karena kepepet, nah ada berduit, ulun jual dengan pian. Jual dengan pian. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kaina kalau ulun berduit, ulun tukari lagi lah. Pernah kapian begini, Pak? Orang ini kan akun berhutang, Pak. Nah, juga. Jadi, sudah. Ulun jual kepian. Ulun ini sayang sebenarnya. Ulun masih terpakai. Tapi berhubung ulun kada berduit, ulun jual kepian. Berapa jualnya? Ini contoh aja lah, 100 misalnya, dan 100. Tapi kayaknya bila ulun berduit untuk kali lagi lah ya. Sementara jual beli itu Pak, itu jual beli bersyarat kah? Jual beli itu kan putus sebenarnya. Putus Pak. Putus, beda cerita nanti kalau misalnya ulun jual lah, habis ulun jual, tiba-tiba pian berduit, pas sudah pian berduit, ulun tukar lagi lah mobilnya lah. Itu kan yang cerita Pak. Tidak ada akad dari awal. Kalau ini memang mensyaratkan dari awal. Ayo aja, pian jual. Tapi syaratnya apa tadi? Bila ulun berduit, ulun tukari lagi. Itu Pak, tujuan dari jual beli tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai Pak? Karena si pembeli tidak memiliki hak secara penuh, pasti masih jangan-jangan berduit nanti orang ini habis yang dipakai. Mudahan kada berduit terusnya, kan ada bagus Pak. Baik, tapi ada masalah nggak di sini Pak? Ada masalah. Masalah bagi siapa? Bagi si pembeli ada masalahnya enggak? Banyak betul masalahnya dia. Apa itu? Yang tadi enggak punya uang Pak, tiba-tiba ada uang. Si pembeli
Si penjual maksud saya, ada masalahnya enggak si penjual? Ada. Dia tadi kan perlu duit, dia dapat duit. Si pembeli dapat masalah juga enggak? Dapat masalah juga, Pak. Dia bisa bantu orang, dia bisa pakai mobilnya juga. Baik, ini tujuannya tidak tercapai, tapi kemaslahatannya di kedua belah pihak itu ada. Nah, syarat seperti ini boleh nggak, Pak? Kalau pian tadi pakai pendapat yang pertama, pendapatnya siapa tadi, Pak? Bohiri ya, Pak. Kalau Bohiri itu mengatakan, gini aja, adalah dalil yang membolehkan. Itu menurut Bohiri. Nah, pertanyaannya, Pak, jual beli kayak tadi itu, adalah dalil yang membolehkan. Kalau yang ada, Pak, tidak boleh jar buahnya. Selesai sudah. Tidak boleh gitu aja. Baik, sebelum lu lanjutkan, pernahkah ini terjadi, Pak? Jual beli namanya bai'ul uhdah. Jual beli tapi dengan syarat nanti balik. Ada perjanjian di sana. Mudah-mudahan kada ada lah. Kalau ada ini terjebaknya luar biasa. Oke. Nah, kalau seperti ini boleh apa tidak? Kalau menurut pendapat yang kedua siapa tadi, Pak? Imam Ibnu Taimiyah. Dan sebagian pendapat daripada pengikut madhab Hanabilah. Dua, Pak. Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim mensyaratkan. Dia lebih gampang, Pak. Kalau syarat itu akan memberikan dampak maslahah kedua belah pihak. Masalah apa? Walaupun tujuan akad jual beli itu tidak tercapai secara sempurna, itu tetap boleh. Maka jual beli yang seperti ini, menurut pendapat siapa tadi, Pak? Itu hukumnya boleh. Walaupun, Pak, kalau menurut pendapat jumhur itu tidak boleh. Gimana letak masalahnya, Pak? Ini letak masalahnya. Ini malam-malam disuruh pusing-pusing dah Bapak, Pak. Jual mobil tadi berapa, Pak? Dengan syarat kalau kena berduit, maka ulun pengen jual lagi lah. Sekalinya, Pak, mobilnya itu harganya naik. Mobil antik kan ya. 5 bulan kemudian berduitnya. Pak, ulun ini berduit lah. Ulun searching ternyata harga mobil ulun itu ternyata naik. Wah, ini harganya sudah miliaran karena mobil antik misalnya gitu. Ini contoh aja, baik. Ulun tukari lagi lah mobilnya. Oh ya, tukar lagi. Berapa harganya? Nah, salah kan? Tadi ketika jual harganya berapa? 5-6 bulan kemudian ternyata ketika booming viral apa segala macam berubah harganya, Pak. Jadi 500 juta misalnya. Pertanyaannya, jualnya harganya berapa? Nah, sebenarnya pertanyaannya, pian berposisi sebagai apa dulu nih? Kalau berposisi sebagai penjual, yang menjual mobil, pasti mengatakan berapa? 100 saja harganya lah, Jar. Jangan pian naik-naik, Jar. Kan kita sudah bepandir. Bepandir apa dari awal? Bepandir bahwa dijualnya ke ikam lagi. Ke pian lagi. Tapi, kita belum sepakat di harga kan? Itu kalau kita jadi penjual. Kalau kita jadi pembeli, berapa harganya? Aja kau jual lagi ke ikam. Kepian, berapa harganya? Ya sesuaikan ya dengan harga pasaran. Itu para jamaah. Di situ ada letak yang kemudian kenapa para ulama tidak memperbolehkan bai'ul uhdah. Baik yang seperti tadi. Kenapa, Pak? Karena ada takut sebenarnya itu celah yang dipakai untuk mengambil keuntungan dalam masalah hutang piutang sebenarnya. Aku ini minjami pian 100 juta, tapi mobil pian tepat ulun pakailah mobilnya. Habis itu nanti, sudah Pak, banyak syaratan. Itu ada hilah-hilah, Pak. Nah, maka jumhur mengatakan yang seperti tadi, Pak, itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena tidak tercapainya tujuan daripada akad jual beli. Tapi kalau pian tanya, Pak, adakah yang memperbolehkan? Jawabannya, ada. Baik. Ketika pian datang ke warung, biasanya dalam warung itu ada syarat-syarat tertentu, misalnya. Boleh makan di sini dengan syarat tidak boleh membawa makanan dari luar. Oke, Bapak. Itu kan syarat. Boleh makan di sini. Syaratnya tidak boleh membawa makanan dari luar. Boleh kayak itu, Pak? Gampang aja. Tinggal dilihat syaratnya itu kalau menurut Dhahiriyah
Adakah tuh dalilnya dari Al-Quran kada boleh membawa makanan ke sini? Bilanya kada dipakai syaratnya itu. Saya sudah buahnya tuh. Madhab siapa nih Pak? Dhahir ya. Tapi kalau menurutnya, ulun belum sampaikan pendapatnya jumhur Pak. Ini ulun baru sampaikan 2 pendapat. Tapi kalau menurut pendapatnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan walaupun tidak tercapainya tujuan akad, tapi kalau ada kemaslahatan dari penjual dan kemaslahatan buat pembeli, silahkan aja. Pertanyaannya Pak, mensyaratkan yang seperti itu, ada maslahah lah kira-kira Pak? Bila makan di sini, tolong jangan bawa makan dari luar. Dan bila mau makan di sini, tolong jangan bawa minuman dari luar. Ada maslahah gitu Pak. Maslahah buat siapa? Buat penjual. Kasihan sih Din. Kan yang tukang, kan ada kadang warung itu Pak, yang tukang jual makanannya lain, yang jual minumannya lain. Yang rame ini jual makanannya. Otomatis orang jual makanan pasti akan beli minuman. Pian datang bawa minuman seorangan. Tuh ungut acilnya yang tadi itu jual minuman itu. Nah syarat yang seperti itu Pak memberikan dampak maslahat dari kedua belah pihak, tapi tidak mencapai tujuan sempurna daripada jual beli. Kenapa Pak? Kebebasan dari penjual pembeli itu tidak terjadi. Maka dalam hal ini Pak, kalau ada kemaslahatan dari kedua belah pihak silahkan. Kuncinya, walau tidak tercapai tujuan akad, tapi ada maslahah dari kedua belah pihak, silahkan syarat itu dicantumkan. Menurut pendapat Imam Pak, Ibnu Taimiyah dan Imam Qayyim Jauzi, sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Tetapi kalau menurut jumhur, syarat dalam jual beli itu diperbolehkan. Boleh kan? Silakan jawabkan pakai syarat. Ada dalilnya kan? Atau ada dalilnya? Jumhur mengatakan, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan dengan syarat bahwa tujuan transaksi jual beli itu tetap terlaksana dengan syarat yang pian berikan. Dah itu aja. Sekarang ulun nukar apa tadi? Ulun jual mobil ulun ke pian. Tapi nanti kalau ulun berduit, ulun tukari lagi. Itu ada masalahnya. Tapi tujuan akad tercapai lah Pak. Tidak tercapai. Maka yang seperti itu Pak, sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan itu tidak bisa Pak. Kenapa Pak? Karena kecuali nanti beda cerita lah. Jual, begitu sudah dijual, pas berduit, ulun tukari lagi. Itu kan hal yang lain lagi. Bukan 2 akad yang bersambung di satu tempat. Tapi ini satu akad sendiri, ini satu akad yang lain. Jadi kalau menurut jumhur, gampangnya begitu aja. Tujuan akad itu terlaksana atau tidak. Contoh. Tolong mobil ini jangan dijual kemana-mana lah. Ulun tukari mobil pian. Tapi ulun ini kadang bawa duit. Ulun jadi nukar ini. Ini uang mukanya nah. Atau gini, si penjual mengatakan, baik, ulun mau menjual ke pian. Cuma syaratnya DP-nya mana? DP. Tahu DP nggak Pak? DP itu apa DP? Apa Pak? DP. Baik, dengan syarat harus ada DP-nya, down payment malah. Harus ada uang mukanya. Bolehkah jual beli dengan syarat harus ada duit mukanya? Jawabannya Pak, hampir rata-rata wah ini jual beli itu pasti ada duit mukanya. Iyalah. Cuma pertanyaannya, mensyaratkan harus ada duit mukanya itu, atau ada down payment-nya, atau ada uang mukanya tadi itu, apakah itu bisa mencederai dengan tujuan daripada akad jual beli? Enggak kan Pak? Kita itu cuma memastikan tujuannya itu apa Pak? Tujuannya adalah memastikan bahwa jual beli ini terjadi. Maka kalau disyaratkan bahwa jual beli itu harus ada uang mukanya, boleh nggak Pak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena persyaratan itu selaras dengan tujuan jual beli. Supaya si penjual yakin bahwa ini orang pasti akan membeli. Supaya si pembeli yakin barangnya kada dijual kemana-mana. Selaras Pak, cocok kalau begitu. Walaupun nanti kalau pian bahas lebih lanjut, ada masalah Pak.
Sampai ke rumah bepadah lawan bini. Mah ulun tadi cocok nih harganya sudah. Ini ulun anu sudah jar. Bicara dengan bini apa? Pokoknya kada jadi. Pokoknya kada boleh. Pian bilang masih nukar itu juga. Bercerai kita. Mah iya. Betul. Habis itu Pak, datanglah kan. Mohon maaf jar, kada jadi. Pertanyaannya Pak, bila kada jadi itu, buang muka kayak Pak. Nah, itu nanti kita bahas sendiri malah. Uang muka yang hilang tuh hukumnya Pak. Baik. Jadi kesimpulannya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau jual beli itu dengan syarat ada beberapa pembahasan pendapat para ulama. Kalau pendapat yang paling saklek mengatakan tidak apa-apa kasih syarat, silakan aja kasih syarat. Tapi dengan syarat bahwa jual belinya itu harus, syaratnya itu maksud saya harus ada nasnya di sana. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang paling akhir mengatakan itu jauh lebih simpel Pak. Pokoknya kalau ada maslahah walaupun tidak ada dalilnya dan tidak selaras dengan tujuan akad, lanjut. Berlaku syaratnya itu. Tapi jumhur mengatakan yang paling tengah-tengah Pak, apa mengatakan nih tergantung daripada syaratnya. Kalau syaratnya itu selaras dengan tujuan akad dan jual beli, silahkan. Kalau enggak, jangan. Mudah-mudahan ini kaidah bisa terpahami dengan baik. Maka contoh-contoh yang berikut akan ulun sampaikan ini kira-kira bolehkah kada? Yang pertama, tadi ulun sempat sampaikan di awal. Akun aja, ulun beli rumah tempat pian, syaratnya nikahkan ulun dengan anak pian. Nah, mana Ustaz Solihin kada lagi, mana sini nih? Syarat yang seperti ini, bolehkah kada? Kada boleh. Menurut siapa Pak? Kada boleh. Menurut pendapat Dhahiriyah, boleh lah Pak. Jelas kada boleh sudah itu. Kenapa kada boleh? Kada ada dalilnya yang bolehkan itu. Baik. Menurut pendapat yang kedua, selaraskah dengan tujuan akad? Jumhur mengatakan harus tujuan akad tercapai. Kita tuh mau jual rumah, bukan mau jual. Jelek betul bahasanya. Kita tuh mau jual rumah sebenarnya. Ada apa anak-anak di bawah-bawah? Nah, kan tidak selaras Pak dengan tujuan daripada jual beli. Maka kalau mengikut pendapat jumhur Pak, sama kada boleh jual. Yang ketiga, pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan ada masalah dari penjual dan pembeli. Nah, kira-kira nih ada masalah. Baik, ujar si pembeli mau aja ulun tukari tanah dan rumah pian itu dengan harga yang mahal. Syaratnya nikahkan ulun dengan anak pian. Itu Pak, ada maslahah kah bagi si penjualnya? Maaf, bagi pembeli ada masalah nggak? Memang mencari masalah dia di situ Pak. Memang diincarnya memang di situ kan. Tapi si penjual ada punya masalah enggak? Tergantung ini Pak. Dari si penjual, anakku ini S1 masih muda. Ini yang menukar ini kai masalahnya nih. Nah, kira-kira ada masalah lah kira-kira Pak. Ya. Tapi kalau ternyata Pak, yang membeli ini masih muda, punya pekerjaan yang aman, pokoknya calon kriteria menantu idaman lah pokoknya. Nah cocok. Nah kalau sama-sama ada masalah Pak, tidak ada masalah kalau di situ. Tapi bagusnya Pak, semua berjalan dengan akadnya masing-masing. Bagusnya itu sudahlah, ambil di tengah aja Pak. Yang akad sendiri, Kemudian yang mau nikah itu silahkan berjalan sendiri. Baik, ini contoh jawab belakang. Ulun berikan contoh yang terakhir, ini kira-kira masuknya di mana? Baik. Misalnya ada orang jual gini. Ini ulun tukari lah. Cuma kena bilanya kada cocok, ulun beli kakan. Beli apa ini biasa Pak? Beli sendal, beli sepatu. Ya kan ulun ini kalau memvideo call dan memfoto ke anak itu cocok sudah aja. Cocok sudah. Pas aja sudah. Cuma yang belum tahu lagi nih ukurannya, kalau modelnya cocok sudah ini aja. Nanti kalau nya enggak cocok, balik lagi lah aja.
Nah kayak gini, kalau syarat seperti ini, bolehkah ini Pak? Ini terlalu gampang ini jawabannya. Bolehkah katakan Pak? Boleh. Boleh. Menurut siapa bolehnya Pak ini? Baik. Kalau ini kayaknya tiga-tiganya boleh ini Pak. Kalau syarat yang terakhir ini, baik, ini contoh boleh. Ulu ini hendak tulak Pak. Misalnya, ulu hendak tulak. Tulak kemana aja? Hendak tulak sekolah, kuliah misalnya itu. Berapa tahun? Nah kada tahu tuh berapa tahunnya. Nah kalau pian hendak tulak, mobil dijual kah? Nah, jual kah? Baik. Karena kapan pian tulaknya itu belum tahu Bang lagi nih kapan tulaknya. Cuma kayaknya hendak tulak. Orang pasti tulak Pak dengan hendak tulak Pak kan belum tahu nih. Tulak dia. Hendak kuliah kan hendaknya. Sudah. Nanti ulun jual mobil ke pian kalau ulun hendak tulak. Ini syarat begini kayak apa Pak? Waktunya kada tahu kapan. Nah, ketidakjelasan itu Pak, itu kan tidak selaras dengan tujuan daripada jual beli. Yang si pembelinya menggantung, si penjualnya juga tergantung juga, kada tahu. Seperti ini jangan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ini mungkin sebagai kesimpulan daripada jual beli bersyarat. Hari ini kalau Bapak analisis lebih dalam, jual beli kita itu banyak sekali yang bersyarat. Boleh atau kada? Tergantung. Tengah-tengahnya mengatakan kalau syaratnya masih selaras saja dengan tujuan akad, monggo. Yang agak saklek, lihat dulu syaratnya, ada dalilnya kada? Kalau kada ada dalilnya, kada boleh, kada dianggap syaratnya itu. Kemudian, kalau yang paling gampang mengatakan, lihat syaratnya itu ada masalahnya atau kada. Kalau ada masalah dari kedua belah, itu silakan. Baik, inilah yang disebut dengan jual beli bersyarat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ulun memberikan oleh-oleh buat pian bawa pulang. Ini kira-kira hukumnya apa? Apa hukumnya akad bersyarat para jamaah? Apa hukumnya akad bersyarat? Masih berapa menit ini Pak? Berapa Pak? 2 menit setengah, oke. Nantilah oleh-olehnya. Sebelum ulun tutup ada pertanyaan dulu silakan Pak. Tentang jual beli bersyarat. Jual beli tadi, jadi ini kan banyak terjadi di umum, bukan bahwa ada orang yang jual beli tapi duitnya dua, anaknya untuk. Oh iya. Ya, jadi itu boleh harga begini. Karena saya membeli sesuatu itu ke seseorang, terus dia minta duitnya dulu, tapi barangnya tidak mungkin. Duitnya itu duit semuanya kan Pak? Iya, dari semuanya itu. Baik, ada nanti memang Pak jual beli itu yang apa ya, barangnya itu belum disiapkan atau barangnya itu belum ada. Itu ada dua. Yang pertama adalah satu, barangnya sudah ada. Misalnya waktu di akad itu enggak ada Pak. Waktu di akad itu enggak ada. Saya pesan anulah ini, tapi di tempat kan enggak ada. Diambilkan baru ada. Itu satu. Yang kedua Pak. Oke. Jawabannya boleh Pak. Dah singkatlah. Ada nanti namanya baik salam, ada namanya baik istisna. Baik salam ada baik istisna. Baik istisna itu Pak, bahkan itu lebih parah. Waktu transaksi itu Pak terjadi, barangnya belum ada. Waktu pian bulah baju Pak, jahit. Jahit itu barangnya sudah ada Pak? Belum. Itu istisna Pak. Pukul dulu segala macam. Kadang kita bayar duluan, boleh Pak? Bayar aja, silakan duluan. Tidak masalah. Pian pesan nasi goreng. Waktu makan nasi goreng itu, nasi gorengnya sudah jadi belum? Ada yang jadi, ada yang enggak ada. Kalau salam, salam itu Pak, barangnya sudah ada. Cuma belum dibawakan di tempat. Allah. Boleh Pak? Itu
Video transaksi pertama harganya sana X, terus ternyata lagi mau bisa dia mau kasih dua kali. Kalau sudah terjadi akad Pak dengan orang yang pertama, seharusnya tidak jalan dengan akad orang yang kedua. Maka selesaikan dulu di akad yang pertama, baru pindah di akad yang kedua. Maka kalau mau Pak, berapa harganya? Sekian. Ternyata kemudian ada yang nawar yang lebih lagi kan Pak, selesaikan di situ dulu. Jadi selesaikan di situ, mohon maaf nah, ini harganya aku naikkan. Akun nggak ada, kalau akun silakan, kalau nggak ada. Itu Pak. Jadi putuskan dulu yang di pertama, baru pindah yang tapi intinya itu Pak, selesaikan dulu di yang pertama. Jangan baru pindah ke akad yang kedua. Jangan digantung. Baik, ini adalah jual beli bersyarat. Oleh-oleh buat pian seberataan. Apa hukumnya akad bersyarat? Jadi ada orang menikah Pak. Habis itu binanya memberi syarat. Pian boleh nikah dengan ulun. Dengan syarat kada boleh nikah lagi. Bolehlah, akad syarat gitu Pak. Ya, silahkan dicari jawabannya sendiri. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ulun sampaikan salah kurang utama, tinggalkan. Ikuti pendapat yang lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.